Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-13, ya. Kita akan berbicara secara luas tentang analisa ekonomi, ya, dalam studi kelayakan bisnis. Saya akan memberikan share screen kepada kawan-kawan semua, ya. Mohon diingat, password kita adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Oke. Ya, kita mulai saja kawan-kawan. Dalam melihat ekonomi, di mana analisa faktor ekonomi dalam studi kelayakan bisnis berbicara dalam berbagai hal penting, seperti pertama adalah inflasi, suku bunga perbankan, stabilitas politik keamanan, kepastian hukum dan birokrasi, kebijakan subsidi, kondisi sosial budaya, kebijakan ekspor impor, ya kita sudah pernah bicara juga, peraturan perpajakan fiskal, pengaruh nilai tukar uang terhadap rupiah dan dolar, ya, atau mata uang asing. Lalu berikutnya kondisi prasarana, ya, infrastruktur dan keberadaan teknologi informasi, ya. Lalu berikutnya pendapatan per kapita kondisi suatu wilayah negara, dan terakhir adalah masalah yang terpenting adalah kualitas sumber daya manusia, ya. Tentunya ini yang sering didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, bagaimana agar kualitas sumber daya kita harus ditingkatkan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, ya. Skema berikutnya bagaimana inflasi. Ya, tentunya kita sudah tahu inflasi adalah menggambarkan suatu kondisi ekonomi di mana harga mengalami kenaikan dan nilai mata uang yang melemah, ya. Contohnya kita pernah mengalami permasalahan krisis ekonomi tahun 1997-1998, di mana harga kebutuhan pokok meningkat, nilai rupiah terpuruk, ya, sehingga kestabilan politik terjadi, ketidakstabilan politik, ya, karena krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, beberapa negara ASEAN, dan beberapa negara-negara lainnya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat inflasi dibagi dua hal. Pertama, inflasi domestik dan inflation, ya, atau domestic inflation, ya, di mana terjadi karena faktor situasi ekonomi dalam suatu negara seperti kebijakan pemerintah, ya, melakukan kebijakan yang mempengaruhi kondisi kenaikan, misalnya kenaikan bensin atau solar, ya, sehingga gas LPG memberikan efek pada harga-harga kebutuhan, misalnya barang sembako, ya. Ini suara saya kedengaran nggak? Lalu berikutnya adalah inflasi import, ya, artinya import inflation, disebabkan faktor situasi kondisi terjadi di luar negeri, seperti goncangan ekonomi di Amerika Serikat, ya, misalkan kenaikan harga produk bahan baku kacang kedelai, ya, sehingga harga tersebut mengalami kenaikan harga, sehingga berdampak impact-nya apa nih, ya? Kita mengimpor kacang kedelai dari luar negeri atau barang-barang dari luar negeri atau barang-barang obat-obat dari luar negeri, sehingga mengakibatkan harga naik, yang mengakibatkan harga beli semakin tinggi, ya, seperti harga tempe tahu, ya, karena kita mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat, ya. Nah, di samping ini ada beberapa hal yang faktor menimbulkan inflasi, misalkan inflasi struktural, ya. Inflasi struktural ini berbicara tentang bertambahnya volume uang, tetapi pergeseran ekonomi, artinya faktor-faktor produksi dari sektor non industri ke sektor industri, ya. Lalu juga ada cost push inflation, artinya kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barang produksi karena impact atau implikasi dari kenaikan biaya internal seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, atau juga mengharapkan adanya laba tinggi, ya. Lalu berikutnya ada demandful inflation, artinya inflasi lainnya terjadi karena faktor kenaikan pendapatan masyarakat, ya. Lagi meningkat pendapatan masyarakat konsumen Indonesia, ya. Juga kadang-kala juga disebabkan ketakutan terjadinya kenaikan harga terus-menerus, sehingga masyarakat memborong segala kebutuhan di pasar, ya. Misalkan pada pada hari raya Idul Fitri, ya, masyarakat pendapatannya lagi meningkat, ya, membeli berbagai kebutuhan untuk hari raya Idul Fitri atau hari raya lainnya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan bagaimana skala penilaian dampak pada usaha. Tentunya inflasi ada bermacam-macam, ya. Misalnya inflasi ringan kawan-kawan, ya. Mungkin mohon dibaca lagi kawan-kawan, ya. Ada sekitar range-nya, skala penilaiannya antara
5-10% per tahun ya. Nah, pada tahun 1980 inflasi kita tidak terlalu tinggi ya. Artinya pertumbuhan ekonomi membaik ya, pertumbuhan negara kita bagus sekali karena booming minyak, sehingga tahun 1980 Indonesia pertumbuhannya sangat bagus sekali 8%, maka tak salah Indonesia disebut macan Asia ya. Nah, berikutnya adalah inflasi sedang, moderate inflation ya, di mana moderate inflation ini bicara inflasi yang tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhannya sekitar 10-30% ya. Nah, berikutnya adalah inflasi berat, di mana inflasi sektor-sektor ekonomi mengalami kelumpuhan ya, kecuali badan usaha milik negara, maka inflasi ini sebesar 30-100% ya per tahun. Nah, berikutnya adalah inflasi sangat berat ya, atau hyperinflation ya, di mana pernah terjadi pada masa Perang Dunia Kedua ya, atau pada masa Orde Lama terjadi inflasi sampai 600% ya, karena situasi politik yang tidak mantap ya, tidak stabil sehingga inflasi sangat tinggi. Ini pendapat dari Bapak Irham Fahmi dari bukunya Studi Kelayakan Bisnis ya. Nah, kadang-kala pada masa itu terjadi juga ya inflasi di mana akhirnya uang Rp1.000 diturunkan atau dipotong menjadi Rp1 ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana rumus perhitungan indeks harga konsumen kawan-kawan, di mana rumusnya adalah sebagai berikut: CPI sama dengan CP dibagi BPP kali 100 ya, di mana CPI artinya adalah Consumer Price Index atau indeks harga konsumen kawan-kawan. Lalu CP adalah current price ya, atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat dari periode berlangsung atau berjalan. Lalu BPP adalah best period price atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat pada periode dasar ya. Nah, informasi mengenai IHK atau CPI dapat diperoleh dari kantor statistik ya, di Biro Statistik ya di Indonesia ini, atau BPS ya, sehingga kita bisa melihat analisa ini secara luas ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana tujuan perhitungan inflasi dan formula perhitungan inflasi? Ada beberapa tujuan umum yang dapat diperoleh dengan perhitungan indeks harga konsumen. Artinya bagi investor, ya pertama kategori real investment, ini berkeinginan investasi suatu negara bisa menjadikan informasi sebagai salah pendukung rekomendasi. Adapun pengertian real investment adalah investasi nyata atau real investment secara umum akan melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik ya. Lalu bagi investor, kategori adalah financial investment. Ini perhitungan indeks harga konsumen menjadi dasar analis ya. Adapun pengertiannya seperti investasi keuangan, melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa, common stock dan obligasi dan berbagai hal ya. Lalu tujuannya adalah bagaimana mengukur perubahan harga eceran yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar kehidupan yang tetap untuk konsumen rata-rata ya. Sehingga kita akan menghitung indeks harga konsumen atau consumer price index, adalah rumusnya sebagai berikut ya. Maka kita lihat datanya sebagai berikut kawan-kawan ya, berdasarkan data consumer price index CPI di awal inflasi tahunnya. Kita lihat gambarnya sebagai berikut tabelnya ya. Bisa kita lihat tahun 90 sebesar 31,4 ya, lalu 40801 ya, 420,3, 432,7 dan seterusnya ya. Nah, kita akan lihat lagi kawan-kawan ya, bagaimana perhitungannya. Rumusnya kita sudah tahu, maka kita akan hitung. Artinya kita lihat indeks rate tahun 1991, yaitu indeks harga konsumen 1991 dibagi indeks harga konsumen 1990 kali 100 kurang 100, maka didapatkan nilainya adalah 4,2 ya. Nilai 4,2 artinya apa? 4,2 artinya inflasi adalah sebesar 4,2% ya, di bawah 5%. Lalu berikutnya ada indeks
rate 1992 dibagi indeks harga konsumen 1992 dibagi indeks harga 1991 ya tahun sebelumnya kali 100 kurang 100 ya, maka kita dapat nilainya 420,3 dibagi 40801 kali 100 kurang 100, inflasinya 3% ya. Lalu berikutnya kita lihat lagi lah sekali lagi ya. Indeks rate tahun 1993, maka kita lihat nilainya adalah 1992 ya dibagi 1993 dibagi indeks rate-nya tahun 1992 ya dapatnya 432,7 dibagi 420,3 kali 100, maka kita kurangi 100 dapat nilainya 2,95 atau kita bulatkan saja 3% ya. Dan seterusnya ya. Selanjutnya kita lihat hasil hitungannya kawan-kawan ya. Nah, ya tinggal dimasukkan saja kawan-kawan ya. Nah, 4,2, 3,0, 3,0 ya, 2,6 ya. Selanjutnya mungkin kawan-kawan isi aja lah ya sebagai latihan ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi kawan-kawan, di mana kita akan lihat bagaimana dalam pemerintahan Presiden Jokowi antara 2015-2016, di mana kita lihat September 2016 tingkat inflasinya 3,07, Agustus 2016 2,79, Juli 2016 3,21%. Langsung saja kita lihat Desember 2015 inflasinya 3,35% ya. Artinya kita gambarkan bahwa pemerintahan kita dalam keadaan stabil, ekonomi di bawah inflasi di bawah 5% atau di bawah 10% ya. Nah, kita perhatikan, harap diingat Anda sebagai investor atau bisnismen ya, atau pemerhati ekonomi ya, dalam ilmu studi kelayakan bisnis ya, inflasi pasti akan terjadi kawan-kawan ya, pasti akan terjadi di mana kenaikan harga dalam lingkup ekonomi ya. Misalkan inflasi tahun 2010 8%, maka rata-rata harga barang akhir tahun 2010 terjadi kenaikan atau lebih mahal 8%. Dengan kata lain, jumlah uang berkurang 8% pada akhir tahun sebelumnya ya. Lalu kedua, inflasi pasti terjadi. Harap diingat ya, kenaikan harga barang lebih baik ya daripada penurunan harga barang. Karena di sini akan memicu produsen pabrik, industri akan membuat produsen barang lebih banyak lagi ya. Lalu ketiga, pertumbuhan ekonomi atau faktor permintaan atau demand driven, inflasi naik dan membuat produksi juga akan meningkat ya. Dengan demikian inflasi yang tinggi ya, kecepatan ya. Dengan demikian inflasi yang tinggi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, artinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, ini gambarnya ya. Artinya inflasi akan terjadi misalnya di bawah 5% ya. 5% ini, maka investasi akan juga meningkat ya. Nah, artinya diharapkan inflasi harus bisa terkendali ya, sehingga ekonomi bisa mantap, pertumbuhan ekonomi bisa mantap ya, di mana industri akan mencetak produksi barang ya, terjadi peningkatan ekonomi, masyarakat bekerja, pengangguran turun ya, sehingga perputaran ekonomi dapat bergerak ya. Nah, gambar di atas menjelaskan ya, bisa kita lihat gambar investasi menunjukkan lebih tinggi dari titik garis inflasi ya, bisa kita lihat tadi ya. Artinya proyek usaha bisnis bisa dilaksanakan dengan baik ya, artinya ekonomi akan bergerak dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan kebijakan fiskal, artinya ada beberapa hal ya, bisa nanti kita lihat ada beberapa jenis pajak, ada upfront pajak atau pajak berdasarkan harga, ada sure tax atau pajak ekstra, ada juga property tax atau pajak bumi bangunan, ada juga lump sum tax, pajak per kepala atau pajak pribadi ya. Lalu ada juga pajak nilai tambah ya. Ada juga negative income tax, ada pula juga selective sales tax ya, pajak penjualan selektif ya.
Lalu ada general sales tax, ya, artinya pajak penjualan umum, dan juga pajak perseroan. Lalu juga ada progressive tax, ya, pajak proporsional, ya. Ada juga proportional tax, ya, pajak proporsional, ya. Kalau progresif nih, kalau Anda punya kendaraan mobil atau motor lebih daripada 1 atau 2, ya, ada pajak pertambahan progresif, ya. Lalu ada proportional tax, ya. Biasanya dasarkan apa nih, ya, proporsional dengan tingkat nilai yang menjadi objek pajak, ya. Lalu juga ada pajak tersembunyi, ada juga pajak upah atau pajak pendapatan pribadi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana tentang nilai tukar, ya, dalam studi kelayakan bisnis, di mana kita melihat tahun 1980, ya, nilai rupiah terhadap dolar adalah 1 US dollar adalah 2.500, ya. 1997 di mana terjadi krisis moneter, 1 dolar menjadi 16.000, ya. Nah, selanjutnya kita lihat bulan Mei pada masa pemerintahan Habibie turun menjadi 7.500, tahun 2000 6.800, ya. 2016 13.500 dan 2022 masih stabil kita, ya, di angka range 14.500, ya, masih di bawah 15.000 rupiah, ya. Sehingga kita bisa melihat, ya, kalau nilai tukar dolar yang rupiah sering mengalami perubahan, kondisi yang tidak terkendali secara stabil dan jangka panjang, ya, tentunya kita harus menjaga agar inflasi ini tetap stabil, ya, ekonomi harus bergerak maju, ya, sehingga negara kita mempunyai kestabilan politik tetap aman, baik, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa bertumbuh, ya. Nah, apabila jika kondisi uang suatu negara sangat melemah terhadap mata uang asing, ya, ini terjadi lagi di Sri Lanka atau di Bangladesh, ya, akan mengakibatkan harga bahan baku yang diimpor mengalami kenaikan, ya. Lalu beberapa komponen industri pabrik yang masih diimpor dari negara lain akan tinggi, ya. Dan kadang-kala beberapa peralatan militer, ya, mungkin militer TNI masih kita impor, ya, baik persenjataan atau kendaraan tempur, ya, yang masih diimpor, harga juga akan tinggi, ya. Ini sangat memberatkan, ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi mata uang. Bisa kawan-kawan lihat nanti, ya, M1 apa, M2 apa, M3 apa, M4 apa, M5, ya. Dibaca lagi kawan-kawan. Siapa tahu nanti UAS saya akan tanya, ya, di ujian akhir semester. Nah, dalam rumusan tersebut kita lihat di mana rumus adalah dalam teori Irving-Fisher menyatakan M kali V sama dengan P kali T, ya. M-nya artinya uang, money. V-nya artinya transaksi, velocity of circulation, ya. P-nya adalah price, T-nya adalah jumlah transaksi atau volume of trading, ya, atau volume of trade, ya. Maka kalau kita lihat M kali V ini berbicara banyaknya uang di suatu lembaga bank atau perbankan, lalu P kali T ini adalah pergerakan industri, ya. Artinya bisa kita simpulkan misalkan jika perputaran uang lembaga keuangan perbankan atau di bank, ya, sebesar 200 miliar, ya, 200 miliar rupiah, maka akan terjadi pergerakan dunia industri sebesar 200 miliar juga, yaitu price kali trade, ya, harga kali volume transaksi, ya. Nanti dibaca. Jadi M kali V sama dengan P kali T, ya, hasilnya harus seimbang, ya, harus seimbang, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, ini sudah saya jelaskan, ya, kawan-kawan, ya. Contoh-contoh bisa kalian baca lagi, kawan-kawan, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat berbagai istilah dalam studi kelayakan bisnis. Kita lihat inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan harga secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri, misalnya melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing. Lalu ada deflasi, di mana suatu keadaan di mana terdapat peristiwa
penurunan harga barang secara umum terus-menerus, terjadi peningkatan nilai uang, misalnya kuatnya nilai rupiah, ya, ini terjadi tahun 1970-1980 ya, di mana kita booming minyak, sehingga rupiah kuat, ekonomi kuat, pertumbuhan ekonomi 8% ya pada zaman era Pak Harto ya. Lalu ada devaluasi, artinya kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri dengan membatasi jumlah impor serta menambah devisa ya. Ini kita bisa lihat dari negara Republik Rakyat Tiongkok ya atau Republik Rakyat Cina ya. Lalu ada juga revaluasi, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Contoh kebijakan ini pernah dilakukan negara Amerika Latin terhadap mata uang Amerika Serikat ya, dengan memberikan kebijakan, pemerintah memberikan kebijakan menentukan suku bunganya, nilainya sekian ya, nilai jual beli antara mata uang Amerika Selatan dengan mata uang Amerika Serikat dengan ditentukan dengan harga sekian. Lalu berikutnya ada apresiasi, ada suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan yang semakin meningkat ya. Ini Indonesia juga selama 2 tahun ini perdagangan ekonomi kita surplus ya. Walaupun 2 tahun ini mengalami epidemi COVID-19, tapi 2 tahun ini ekonomi kita pertumbuhan ekspor impor menjadi surplus sebesar 41% ya. Bisa nanti Anda lihat di berita-berita atau informasi di Biro Pusat Statistik Indonesia ya. Lalu berikutnya depresiasi, berbicara suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan mekanisme perdagangan. Lalu ada juga snaring ya. Ini contohnya tahun 1963 di mana uang Rp1.000 diturunkan menjadi Rp1 sehingga pada masa Orde Lama terjadi inflasi sebesar lebih 650% ya. Selanjutnya ada redenominasi, artinya nilai nominalnya dikurangi, misalnya 1 juta menjadi Rp1.000 dengan menurunkan nilai dikit 0 ya, tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut ya. Nah, kita lihat lagi ya tugas keempat kawan-kawan, di mana kita lihat Bapak Riki Aditya, pimpinan PT Maspion Maju Indonesia berencana menginvestasikan ke Provinsi Kalimantan dengan data 8 tahun terakhir. Bisa kita lihat kawan-kawan ya, tahun 2014, 2015, 2016 sampai 2021 ya. Tentukan nilai inflasinya setiap tahunnya, jelaskan perhitungan secara lengkap dan detail ya. Nanti Anda hitung ya indeks harga konsumen ya. Bagaimana nih setiap tahun ya? Apakah inflasinya ringan, berat, sedang ya? Ini sudah 3 tahun tugas ini tidak pernah saya ubah-ubah ya, tapi saya sangat sayangkan sekali banyak ya, saya harus jujur, banyak mahasiswa tidak mau menulis ya, tidak mau menjelaskan ya 3%, 4%, tapi apa artinya tidak tahu. Nah ini ya, mohon Anda memberikan penjelasan yang sangat mendetail ya. Lalu kedua, apakah inflasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah termasuk moderate inflation, creeping inflation? Ya, jelaskan, ceritakan sejelas-jelasnya setiap tahun apa yang terjadi dan berikan alasan setiap tahun yang Anda pilih sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 ya. Tugas dikumpulkan bersamaan UAS, ujian akhir semester. Kembali saya ingatkan, tugas ini ditulis tangan di kertas folio ya, sehingga saya ingin melihat kesungguhan Anda ya. Masih banyak yang ya saya harus katakan tidak sungguh-sungguh ya. Ya asal garis sana, garis sini ya. Asal cepat ya. Saya bisa menilai dengan tulisan Anda ya. Anda boleh berdiskusi dengan kawan-kawan Anda ya. Kerjakan ya dengan baik. Kiranya Allah SWT memberikan langkah sukses masa depan yang gemilang untuk mahasiswa tinggi ya. Sehingga siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bertekun, bekerja, maka ia akan berhasil, manjadah, wajadah ya, dan insya Allah nilai A dan B sangat mudah diraih ya. Amin ya robbal alamin ya. Demikian kawan-kawan pertemuan kita hari ini ya. Oke, saya mohon open kamera ya. Hari ini ada kawan-kawan kita Akmal Risi ya. Oke, Kairunisa ya. Kemarin saya ketemu Anda kok kurus banget nih ya, banyak pikiran atau gimana? Ayo, jangan ini ya, semangat ya.
Leni Marina Buik juga ya, terima kasih. Siska ya, oke. Lalu Gunawan, lalu Kanif Fatikul, aduh ya. Kanif Fatikul Asri, ada Muhammad Rafli, ada Nova Faturaman, Desiana Rahayu, Siska Wati, Karunisa, Risma Mulyati, Aden Rizal Sumijaya, Nuri Satu Fitaya, ya, Wahyu Eka, Nanda Kolifa, Nia Prihatini, Sylvia Anggraini, dan Nia, ya, kawan kita hari Sabtu, ya. Demikian pertemuan kita, kawan-kawan, ya. Jangan lupa ya, tugas 1, 2, 3, 4, tinggal satu lagi tugas ya, dikerjakan dengan baik, ya. Saya kemarin ketemu dengan kawan-kawan kalian, ya, yang udah semester 6, mohon tinggal dikit lagi nih, 7, semester 7, semester 8, ya. Jangan ini. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman kita Akmal, ya. Nanti semester depan mohon dipersiapkan. Jangan sampai di semester 8 baru mempersiapkan nulis dari sumber-sumber skripsi, ya. Semester 7, ya. Mulai mempersiapkan dengan matang, ya. Baik, kita sudah masuk 30 menit, ya. Semoga bermanfaat, kawan-kawan, ya. Pertemuan kita hari ini, ya, agar 30 menit ini bermanfaat sebagai bahan-bahan untuk nanti skripsi kalian, ya. Ada Wahyu Eka dan Gunawan Muhammad Rafli. Baik, pertemuan kita saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses, salam sehat untuk kita semua, dan salam sukses tinggi agar kita tetap berjaya bersaing dengan universitas-universitas lainnya. Semoga kita semua semakin sukses dan semakin berjaya bagi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Jonggi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam sukses. Sampai minggu depan, kawan-kawan. Ya, Pak. Oke, terima kasih, kawan-kawan.